warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, rasa syukur kita haturkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala di mana kita hari ini masih bisa diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan yang lainnya yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya kita untuk bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, ya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia langit yang memberikan contoh kepada kita semuanya sehingga kita semuanya kemudian bisa dikeluarkan, ya, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga bersalawat ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba membahas terkait dengan 5 karya dari peradaban yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian peradaban ini memang dicontoh oleh masyarakat dunia, yang kemudian diambil khususnya oleh umat Islam dan secara umum kemudian diambil oleh umat manusia di dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diangkat Rasul, diangkat Nabi menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Dan kemudian beliau diwafatkan umur 63 tahun, sehingga sekitar 23 tahun Rasulullah SAW memimpin peradaban Islam, memulai peradaban Islam dan memberikan nilai lebih terhadap negara Arab, ya, terhadap Jaziratul Arab, yang kalau dulu sebelum Rasulullah SAW datang itu masyarakat Arab itu lebih dikenal bodoh, ya, lebih kenal tidak beradab, ya, tidak berperadaban, bahkan tertinggal, ya, tertinggal. Nah, ketika Rasulullah SAW datang membawa peradaban Islam, membawa ajaran Islam, maka merubah citra semuanya itu. Dulu masyarakat Arab bodoh, jelas bodoh. Ketika Rasulullah SAW datang, maka salah satu kebodohannya itu adalah perbuatan syirik, ya. Mereka membuat patung, ya, bahkan kalau kita baca sirah itu ada sekitar 360 patung, ya, berhala, ya, di sekitar atau di dalam dan di sekitar Ka'bah tersebut. Nah, ini adalah bentuk jelas kebodohan mereka. Mereka membuat patung, mereka membuat berhala, ya, terus kemudian mereka menyembahnya, mereka meminta pertolongan kepadanya, dan kemudian mereka minta rezeki kepadanya. Ini bentuk kebodohan dari masyarakat Arab pada waktu itu. Ya, tidak beradab, ya. Tidak beradab, ya, maknanya peradaban masyarakat Arab pada waktu itu misalkan, ya, menginikan perempuan, ya, mengkastakan perempuan kedua lah gitu, ya. Kemudian akhirnya malu, merasa aib, ya, kalau misalkan punya anak perempuan itu. Tapi kemudian Islam datang membawa, ya, risalah tersebut dan mengangkat derajat harkat daripada perempuan tersebut. Kemudian masyarakat Arab pada waktu sebelum Islam itu mereka terbelakang, baik dari budayanya maupun peradaban-peradabannya, ya, mereka terbelakang. Dan dibandingkan dengan Romawi yang pada waktu itu jaya, dibandingkan dengan Yunani, Persia, jelas mereka jauh, ya, jauh tertinggal kebudayaannya, ya, peradabannya jauh tertinggal dari negara-negara adidaya pada waktu itu. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, ya, datang kepada Jaziratul Arab, dilahirkan di Mekah, maka membawa peradaban kepada masyarakat Jaziratul Arab. Dan hari ini insyaallah ini yang akan kita coba pelajari, ya. Rasulullah datang membawa peradaban dan membawa kejayaan kepada masyarakat Arab, ya. Setidaknya saya mencatatkan ada 5 yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
terkait dengan hasil peradaban Rasulullah SAW yang kemudian dicontoh oleh masyarakat dunia, yang menjadi hasil peninggalan Rasulullah SAW kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada umat Islam, dan kepada seluruh umat manusia. Ya, yang pertama, hasil peradaban Rasulullah SAW. Rasulullah yang pertama adalah berhasil memberikan role model, memberikan contoh terkait dengan pemimpin itu seperti apa. Ya, karena Rasulullah SAW adalah sosok yang berhasil menjadi pemimpin, baik itu pemimpin agama, terus kemudian menjadi negarawan, terus kemudian menjadi pemimpin politik, pemimpin administrasi, bahkan pemimpin peperangan. Rasulullah berhasil mempraktekkan itu secara sempurna. Ya. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin agama, ya, pemimpin agama dengan masyarakat Muslim pada waktu itu, ya, di Mekah maupun di Madinah. Rasulullah SAW memimpin agama tersebut dan keberhasilannya banyak diapresiasi oleh masyarakat dunia. Satu sisi lain Rasulullah SAW negarawan, seorang negarawan. Kalau dalam bahasa sekarang ini, ya, ada orang yang mengatakan, oh, dia mah negarawan, tidak pantas jadi tokoh. Kita dudukan saja sebagai negarawan. Nah, Rasulullah seorang negarawan. Kemudian juga seorang pemimpin politik. Nanti kita bahas dalam pembahasan politik bagaimana siasah syariah atau siasah atau politik apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW memimpin masyarakat Madinah yang tidak hanya ada umat Islam di situ. Ya, jadi terus kemudian Rasulullah SAW juga menjadi pemimpin administrasi yang baik, ya, yang cakap, dan itu semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Sehingga masyarakat dunia, ya, terkaget-kaget ketika hadirnya Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW dia menjadi seorang pemimpin agama, terus kemudian menjadi negarawan, menjadi pemimpin politik, administrasi, sekaligus pemimpin peperangan. Ya, karena kita lihat dari awal-awal peperangan, perang Badar, ya, perang Hunain, terus kemudian perang semuanya, ya, perang Khandaq, ya, perang Tabuk dan yang lainnya. Itu Rasulullah SAW berhasil memerangkan peperangan tersebut. Maka ini yang diwariskan peradaban Rasulullah SAW, role model kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini tidak ada pemimpin yang lebih sukses daripada Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita ada kiai, ustadz, tapi dia tidak bisa jadi negarawan, ya, tidak bisa jadi tokoh politik, tidak menjadi orang tokoh administrasi yang hebat, yang cakap, tidak bisa menjadi tokoh pemimpin perang yang kuat kepemimpinannya, tidak ada. Ada yang seorang negarawan, tapi dia bukan ulama. Ya. Ada yang menjadi tokoh nasional, tokoh politik nasional, tapi dia bukan ulama, ya, bukan tokoh negarawan. Ya. Jadi parsial sekarang ini pemimpin itu. Ya, ada negarawan saja gitu, ya. Ada tokoh politik saja, ada yang tokoh agama saja, ya. Hanya parsial. Mereka memiliki keahlian itu hanya dalam satu bidang tersebut. Tapi Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW itu memiliki semuanya. Dia pemimpin agama, kemudian dia pemimpin politik, dia juga seorang negarawan. Ya, dia cakap dalam masalah pemimpin administrasian, kelembagaan sebuah negara, dan dia juga cakap dalam masalah menjadi pemimpin dalam masalah peperangan. Ya, maka ada buku yang namanya Rasulullah Al-Qaid, Rasulullah SAW sang pemimpin, gitu, ya. Nah, ini sangat hebat terkait dengan peradaban yang pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW mewariskan kepada kita semuanya terkait dengan role model bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan itu ada di dalam pribadi Rasulullah SAW. Yang kedua yang merupakan hasil peradaban Rasulullah SAW, yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian berhasil membangun sistem sosial kemasyarakatan dengan baik, ya. Tingkah lakunya, ya, dalam masalah kebijakan sosial itu mampu mengatasi segala konflik yang terjadi di masyarakat. Ketika di awal, ya, ketika masa dakwah Syriah, ya, kemudian Rasulullah SAW berdakwah, maka Rasulullah SAW berhasil mensejahterakan orang-orang yang miskin, orang-orang yang duafa dengan dakwahnya. Rasulullah SAW di Mekah tersebut dengan dakwah Syriahnya mendakwahkan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang duafa, tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi kemudian Rasulullah SAW, ya, memberikan rezekinya, memberikan hartanya, ya, kepada orang-orang miskin, orang-orang duafa pada waktu di Mekah tersebut,
sehingga mereka merasa terangkat, ya, mereka merasa termanusiakan, yang selama ini pada masyarakat Arab mereka ditindas, ya, mereka direndahkan, tapi kemudian Rasulullah SAW mengangkat jati diri mereka sehingga mereka mendapatkan kehormatan. Dan ini krisis sosial di masyarakat, dan Rasulullah berhasil mengatasi masalah tersebut. Ya. Terus kemudian Rasulullah SAW yang kedua adalah berhasil membangun ketika hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW tindakan yang pertama yang dilakukan adalah membangun Masjid Nabawi. Ya. Kenapa Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi? Rasulullah tahu bahwa geliat-geliat masyarakat sosial tersebut disebabkan karena, ya, mereka kurang rohaninya, biasanya, ya, kurang rohaninya dan kurang mendapatkan pendidikan yang baik. Maka Rasulullah ketika datang ke Madinah, Rasulullah langsung membangun Masjid Nabawi sebagai pusat center pendidikan dan pusat untuk membangun rohani, ya, membangun rohani orang-orang Muslim, ya, sahabat-sahabat Muhajir dan Ansor tersebut, ya. Karena gejala-gejala sosial itu biasanya muncul daripada kurangnya rohani, ya, kurangnya rohani, kurangnya kedekatan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengatasi gejala-gejala sosial itu tumbuh, maka Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi sebagai pusat rohani dan pusat tarbiyah untuk umat Islam. Kemudian yang ketiga, ya, ketika Rasulullah SAW membangun sistem sosial kemasyarakatan, Rasulullah SAW juga mempersaudarakan antara Muhajir dan Ansor. Rasulullah SAW membangun persaudaraan antara Muhajir dan Ansor. Ya, ini sebuah hal yang kalau tidak dilakukan Rasulullah SAW maka akan terjadi gejolak sosial. Ya, akan ada kesenjangan sosial di mana Muhajir pada waktu itu datang bersama Rasulullah SAW tidak membawa perlengkapan, tidak membawa akomodasi yang cukup. Mereka hanya membawa pas-pasan saja. Bahkan tidak sedikit dari sahabat Muhajir itu yang kemudian tidak membawa apa-apa, hanya membawa pakaian saja yang ada melekat dalam tubuhnya. Ya. Terus kemudian mereka datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Kalau misalkan Rasulullah tidak segera mempersaudarakan dengan Ansor, maka nanti akan ada gejala sosial, ya. Orang setidaknya butuh makan, orang butuh perlindungan, orang butuh pakaian dan yang lainnya. Kalau tidak segera dipersaudarakan dengan Ansor, maka kejahatan, kriminal itu bisa sangat terjadi. Maka langkah yang strategis, ya, hasil peradaban Rasulullah ketika membentuk sistem sosial kemasyarakatan, yaitu mempersaudarakan Muhajir yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah tersebut dengan Ansor yang memang penduduk lokal. Dari segi pendapatan mereka sudah mapan, dari segi penghasilan mereka sudah banyak, itu, ya, dipersaudarakan, sehingga kemudian Ansor berbagi hartanya dengan Muhajir, dan itu bisa meredam gejala sosial, ya, itu bisa meredam konflik-konflik sosial di Madinah sebagai lahan baru rintisan umat Islam, seperti itu, ya. Yang ketiga, kemudian langkah yang dilakukan Rasulullah dalam membentuk sistem sosial kemasyarakatan, yaitu Rasulullah SAW memodernkan fungsi pasar. Ya, Rasulullah tahu bahwa, ya, kalau masyarakat pasarnya, ekonominya tidak berjalan, ya, maka masyarakat akan kesusahan, kepayahan, ya, untuk hidup, ya, untuk bertahan, survive dalam kehidupan masyarakat. Maka Rasulullah SAW langkah yang dilakukan adalah memodernkan fungsi pasar, mengutus Abdurrahman bin Auf yang memang strategis, dia mempunyai ilmu terkait dengan hal tersebut, untuk pergi ke pasar dan kemudian untuk membenahi pasar tersebut, ya. Dan ini langkah, ya, Rasulullah SAW, hasil peradaban Rasulullah SAW dalam membentuk sistem sosial kemasyarakatan. Dan ini hasil kedua, ya, peradaban Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW membangun sistem politik, ya, sistem siasah. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah menjadi pemimpin umat, pemimpin manusia, tidak hanya menjadi pemimpin umat Islam, ya, karena Rasulullah SAW, kita lihat, ya, di Madinah itu ada setidaknya ada 3 kelompok, ya. Yang pertama, kaum muslimin yang terdiri daripada Muhajir dan Ansor. Yang kedua, ada orang-orang musyrikin, suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga, ada orang-orang Yahudi, Bani Quraisyah dan yang lainnya. Nah, ini Rasulullah berpikir, tentunya dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengatur sebuah masyarakat yang plural,
ya. Sebuah masyarakat yang beraneka macam, tidak hanya umat Islam, tidak hanya kaum muslimin, tapi juga ada orang musyrik dan juga ada orang Yahudi. Bagaimana Rasulullah memimpin tersebut? Maka salah satu sistem politik, ya, salah satu sistem politik yang dihasilkan oleh Rasulullah SAW yaitu Piagam Madinah, yang menurut Ibnu Hisam itu dikatakan sebagai undang-undang dasar negara Islam. Ya, Rasulullah berhasil, ya. Rasulullah SAW membangun perjanjian, ya, dengan orang-orang atau dengan penduduk Madinah pada waktu itu yang terdiri orang musyrik, orang kaum muslimin, dan kemudian ada orang-orang Yahudi, dengan membuat sebuah agreement, sebuah perjanjian, ya, yang bernama Piagam Madinah yang dikatakan tadi, ya, oleh Ibnu Hisam. Itu merupakan undang-undang dasar negara Islam, yang para peneliti hukum mengatakan bahwa Piagam Madinah ini adalah undang-undang modern pada waktu itu dan merupakan cikal bakal undang-undang modern pada masa hari ini. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menghasilkan peradaban, yaitu dengan menghasilkan agreement antara masyarakat Muslim, antara umat Islam dengan umat yang lainnya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana membangun sebuah peradaban yang bisa, ya, Islam memimpin, tapi bisa dihuni oleh masyarakat-masyarakat selain Islam. Ya, dan diantara hasil atau diantara isi dari Piagam Madinah, yaitu kemudian Rasulullah SAW, ya, dalam perjanjian Piagam Madinah tersebut menjamin kebebasan semua agama untuk melaksanakan peribadatannya. Ya, Yahudi dibiarkan, semuanya bebas, ya. Umat Islam tidak boleh memaksakan agama Islam kepada mereka. Dakwah ya, tapi memaksakan tidak boleh. Begitupun dengan sebaliknya, Yahudi, ya, tidak boleh memaksakan agama mereka kepada umat Islam. Diberikan kebebasan semuanya. Umat beragama tidak diganggu, semuanya silahkan menjalankan agamanya masing-masing. Dan hari ini, ya, perjanjian ini dikutip oleh seluruh negara, bahkan termasuk negara Indonesia. Ya, dalam pasal 29 itu disebutkan negara menjamin kemerdekaan seluruh penduduknya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Ya, dan itu kalau kita lihat itu sudah ada, ya, sekitar 15-16 abad yang lalu sudah ada dalam perjanjian Madinah. Ya, dan itu hasil peradaban yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kebebasan beragama. Ya, yang kedua, Rasulullah SAW berlaku adil, menghukum orang yang berbuat kerusakan, dan kemudian Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang patuh, yang taat, dan yang lainnya. Nggak peduli apakah itu dari Muslim, ya, dari orang musyrik, dari Yahudi, siapapun yang berbuat terkait dengan kerusakan, kejahatan, ya, maka dihukum oleh Rasulullah SAW, tentunya dengan hukum Islam. Dan siapa yang berbuat kebaikan, ketaatan, kepatuhan, maka dijamin keamanannya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dikatakan dalam perjanjian itu adalah seorang pemimpin yang adil. Kemudian di antara perjanjian Madinah yang berikutnya adalah saling membantu masalah moral dan masalah material antara sesama penduduk Madinah tersebut. Kaum muslimin bahu-membahu membantu kaum muslimin yang lainnya, membantu Yahudi, membantu yang lainnya dalam hal yang dibenarkan secara syar'i, baik moral maupun material. Ya, mereka bekerja sama dalam membangun taruhlah misalkan bangsa Madinah pada waktu itu. Ya, dan ini ada dalam perjanjian, ya, perjanjian Madinah, dan itu merupakan hal asasi yang kemudian hari ini ditiru, dicontoh dalam sistem perundangan, undang-undang modern yang terinspirasi dengan Piagam Madinah yang dihasilkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini produk yang ketiga, hasil peradaban yang ditinggalkan Rasulullah SAW adalah dengan munculnya Piagam Madinah dalam sistem perpolitikan bangsa Madinah pada waktu itu. Sehingga sangat berlebihan, ya, dan tidak berdasar ketika misalkan ada orang yang mengatakan, ya, ketika negara dipimpin oleh syariat Islam, maka dikhawatirkan, ya, berlaku zalim terhadap umat-umat di luar Islam. Taruhlah misalkan di Indonesia, ya, ada yang mengatakan, ya, ketika negara Indonesia ini berhukum dengan hukum Islam atau menetapkan hukum dengan hukum Islam, maka kekhawatirannya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di negara Indonesia yang plural, ya, yang banyak macam, banyak sukunya, banyak adatnya, banyak agamanya. Maka ini adalah sebuah perkataan yang tidak berdasar, ya, kalau kita melihat dengan perjalanan Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW, terutama
dalam kasus piagam Madinah ini, maka Rasulullah SAW selaku pemimpin negara Madinah tersebut berhasil mengatasi masalah tersebut dengan membuat sebuah undang-undang atau membuat sebuah agreement, sebuah perjanjian yang dikatakan sebagai piagam Madinah. Ya, dan ini berhasil. Maknanya ketika Islam memimpin, ya, meskipun syariat Islam itu ditegakkan, jangan takut. Umat-umat yang lain jangan takut, ya. Umat-umat yang lain, agama-agama yang lain jangan takut. Insya Allah akan ada kedamaian, akan ada kerukunan, akan ada kesejahteraan yang dimiliki oleh seluruh umat, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, hasil peradaban Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu berhasil membentuk pribadi Islami, keluarga Islami, masyarakat Islami, daulah Islami atau khilafah Islamiyah. Ya. Hari ini yang langka ditemukan. Kita bisa nih hari ini menjadi pemimpin, ya, berhasil membangun, misalkan menjadi tokoh bangsa, ya, pemimpin negara, tapi terkadang di rumahnya dia berantakan. Rumahnya tidak mendapatkan perhatian. Ya, pribadinya tidak mendapatkan perhatian. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berhasil membangun pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang Islami. Ya, kita lihat hasil pendidikan Rasulullah SAW. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Itu pribadi-pribadi yang hebat. Ya, kalau dalam diri perempuan, ya, misalkan ada Khadijah radhiyallahu anha, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada yang lainnya. Semuanya dididik oleh Rasulullah SAW dan menjadi pribadi-pribadi yang Islami dan pribadi-pribadi yang hebat. Ya. Selain itu juga Rasulullah selain menghasilkan pribadi-pribadi yang Islami, Rasulullah membangun masyarakatnya jadi masyarakat atau keluarganya menjadi keluarga Islami dulu. Ya. Dari pribadi Islami menjadi keluarga Islami. Keluarga Rasulullah SAW adalah keluarga tauladan. Ya. Dengan istri-istrinya Rasulullah SAW, dengan Khadijah, dengan anak-anaknya, dengan istri yang lainnya, dengan Aisyah, ya, dan istri-istri yang lainnya, Rasulullah memberikan tuntunan, ya, contoh, ya, kepada kita semuanya. Sehingga itu keluarga Islami kalau mau mencontoh terkait dengan bagaimana mengatur rumah tangganya, maka contoh apa yang ditemukan dalam diri Rasulullah SAW bersama keluarganya, maka kita akan temukan sebaik-baiknya contoh. Dan berhasil Rasulullah membangun keluarga Islam. Selain itu kemudian bergeser Rasulullah membangun masyarakat Islami, masyarakat, ya. Di Madinah ada masyarakat Islami. Di Mekah ketika masa dakwah Syariah, ya, sahabat-sahabat terpilih belum semuanya masuk Islam. Itu masyarakat Islami. Di Madinah lebih meluas dengan adanya negara atau khilafahan Islam. Dan itu dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga hasil peradaban yang keempat adalah Rasulullah SAW berhasil membentuk kepribadian Islami, kemudian keluarga Islami, masyarakat Islami, dan khilafahan Islami. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Ada orang yang hari ini hebat, ya, pemimpin hebat, tapi keluarganya berantakan, ya. Terus kemudian lembaga yang dipimpinnya berantakan, ya, seperti itu. Dan ini hanya ditemukan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, ya, hasil peradaban Rasulullah SAW, Rasulullah itu menjadi guru dunia. Ya. Rasulullah itu menjadi guru dunia, tidak hanya guru umat Islam, tapi menjadi guru dunia. Ya. Segala tindak tanduknya, segala contohnya, segala tauladannya, segala perilakunya menjadi contoh untuk dunia, tidak hanya untuk umat Islam. Maka tidak berlebihan kalau kemudian Michael Hart, ya, mengatakan, ya, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, mengatakan Rasulullah SAW menjadi orang atau tokoh pertama yang bisa, ya, yang berhasil membangun sebuah peradaban, membangun masyarakat. Jadi yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua, tokoh yang dianggap oleh Michael Hart itu berhasil merubah peradaban itu, ya, adalah Sir Isaac Newton. Yang ketiga itu ada misalkan Nabi Isa, yang keempat itu ada Siddhartha Gautama, yang kelima itu ada Konghucu. Ya, Rasulullah diletakkan pertama karena dianggap berhasil, ya, membangun peradaban itu dalam waktu singkat. 63 tahun umurnya, pergerakannya hanya 23 tahun, ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun.
Tapi Rasulullah berhasil melahirkan teori-teori, hasil contoh-contoh yang sangat hebat kemudian dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga kemudian kaum muslimin menyebar ke seluruh dunia hari ini. Ya, jadi agama yang paling prospek dalam masalah penyebarannya ya Islam. Ya, kalau kita lihat dengan jumlahnya. Kalau dibandingkan dengan agama Buddha yang umurnya jauh ya sebelum Islam, ya, kalau kita lihat dalam buku agama-agama dunia itu, Buddha itu dilahirkan ya sebelum Masehi ya. Tapi hari ini ya pengikut atau agama Buddha itu ya dibandingkan dengan umat Islam jauh ya, dibandingkan umat Islam. Islam ini hari ini menjadi agama kedua terbesar seluruh dunia. Padahal baru lahir sekitar 600-an Masehi. Waktunya singkat tapi kemudian popularitasnya sangat-sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Sehingga itu menjadi dasar penilaian kenapa Rasulullah SAW dianggap berhasil membangun masyarakat dunia, menjadi tokoh perubahan, menjadi tokoh peradaban. Ya, seperti itu ya. Seperti dilihat dari umurnya, misalkan Sir Isaac Newton itu 86 tahun. Rasulullah SAW 63 tahun. Sir Isaac Newton itu berhasil merumuskan atau melahirkan ya teori Newton 1, teori Newton 2, teori Newton 3. Ya, kalau saya ingat itu hanya satu saja teori Newton itu ya. Misalkan gaya sama dengan massa dikalikan percepatan, F sama dengan M kali A. 3 rumusan itu yang hari ini dipakai oleh seluruh orang-orang akademisi atau orang-orang eksakta untuk mempelajari hukum-hukum alam ya terkait dengan hukum Newton. Tapi Rasulullah umur 63 tahun berhasil melahirkan banyak teori. Teori kepemimpinan agama, teori negarawan, teori kepemimpinan politik, teori membangun sosial kemasyarakatan, teori membangun sistem politik yang baik, teori melahirkan pribadi-pribadi Islami, teori melahirkan masyarakat Islami. Banyak kalau kita gali ya, teori itu akan banyak bermunculan yang kalau kita ambil terus dari Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menemukan terkait dengan tersebut. Maka wajar kalau kemudian Michael Hart itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW tokoh pertama dari the 100 ya ranking of the most influential person in history. Ya, jadi wajar menempatkan Rasulullah SAW sebagai orang pertama yang kemudian dalam ranking ya orang-orang yang berhasil, orang yang paling baik lah gitu ya, orang yang paling berhasil merubah masyarakat dalam sejarah seperti itu. Ya. Dan ini Rasulullah menjadi guru dunia, tidak ada sekarang hari ini ya yang kemudian disandingkan untuk menjadi guru dunia. Misalkan lah tokoh-tokoh hari ini di Indonesia lah misalkan ya, mereka menisbatkan si fulan pantasnya menjadi guru bangsa gitu ya. Paling tinggi itu guru bangsa saja. Misalkan kayak Abdurrahman Wahid, guru bangsa misalkan gitu ya. Atau kalau pendiri bangsa Pak Soekarno, guru bangsa. Pak Muhammad Nasir, guru bangsa gitu ya. Banyak yang menisbatkan seperti itu. Tapi ini Rasulullah SAW, dan catatan saya, Rasulullah SAW itu adalah guru dunia yang pantas dicontoh, tidak hanya diambil contohnya oleh umat Islam, tetapi oleh seluruh dunia. Contoh-contohnya itu, maka tidak berlebihan. Kemudian banyak orang yang mengutip hadis Rasulullah SAW, mengutip perkataan Rasulullah SAW dalam teori-teorinya. Ya, dalam misalkan buku-bukunya ya, kita lihat itu para peneliti kadang mencantumkan Al-Quran, kadang mencantumkan hadis Rasulullah SAW, meskipun mereka bukan Muslim. Artinya bahwa Rasulullah SAW jejak ya peradabannya kemudian berhasil menjadi guru dunia. Nah, ini sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah setidaknya 5 karya dari Rasulullah SAW. 5 hasil peradaban Rasulullah SAW yang kemudian ditinggalkan kepada kita, yang mengangkat masyarakat Arab menjadi masyarakat modern, masyarakat yang pintar, masyarakat yang cerdas, dan bukan masyarakat yang terbelakang, disebabkan karena datangnya Rasulullah SAW dan datangnya ajaran Islam kepada masyarakat. Sehingga hari ini Islam ya dengan peradabannya, masyarakat Arab dengan peradabannya hari ini ya boleh sejajar, boleh duduk sejajar dengan peradaban-peradaban dunia ya. Inilah yang kemudian kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu 5 hal peradaban yang dihasilkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.